Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah pertemuan kedua untuk pelajaran mekanika teknik. Di sini Ibu akan membahas eh, materi tentang contoh soal balok sederhana, beban merata sebagian. Oke. Kita tutup dulu. Yang mana saja. Kita mau bahas minggu lalu kita membahasnya tentang beban terpusat. Kalau yang sekarang yang mau kita bahas adalah beban merata sebagian. Gimana maksudnya beban merata sebagian atau setengah bentang atau setengah batang? Nah, ini maksudnya bentangan ini adalah bentangan A sampai B. Nah, ini merata. Nah, ini merata, tapi hanya sebagian. Jadi hanya separuh dari panjangnya bentangan. Beloknya hanya belok sederhana, tapi dia merata. Kalau minggu lalu kita bahasnya adalah beban terpusat. Kalau ini dia merata. Merata sebagian. Berarti setengah dari bentangan A, B yaitu dengan jarak 10 meter, maka setengahnya adalah 10 meter. Berapa bebannya Bu? Bebannya sebesar 20 kN per meter. Ini kita lihat, ini sudah dijelaskan. Bentangannya 10 meter, dibebani beban terbagian merata, beban meratanya 20 kN per meter. Panjang 5 meter dari titik A, setengah bentang dari 10 meter. Oke, kita mau bahas di sini adalah kita menentukan dulu reaksi-reaksi yang terjadi pada setiap tumpuan. Itu seperti biasa kita mau mencari RA dan RB-nya dulu. Ini yang tadi Ibu bilang gambarnya, kita mau mencari RA dan RB. Nah, ini kita bagi dua dulu karena mau mencari beban meratanya berapa. Yang terpusatnya. Kita bagi dua, di mana W-nya? Ini beban terpusatnya di W sama dengan Q dikali 5 sama dengan 10 kN. Kita kali dengan 5. Ya. Setengahnya berapa dari W ini adalah 2,5. Jadi kita mau mencari ini yang tadi bilang. W sama dengan Q dikali 5 meter sama dengan 20 dikali 20 ini dari mana tadi? 20 yang Q tadi. 20 kN per meter. Dikali 5 meter sama dengan 10 kN per meter per meter. Meternya kita coret jadi 10 kN. 100 kN. Dengan di tengah-tengah beban meratanya yaitu 2,5 meter dari titik A. Sekarang kita mau mencari sigma momen B. Momen B-nya sama dengan 0. Di sini kita 0. Kita RA, ada W. Dari A ke B, panahnya ke atas, dia berarti searah jarum jam, bertanda positif. W arahnya ke bawah, berarti kalau dia ke B, berarti dia berlawanan arah jarum jam, bertanda negatif. Nah, ini RA dikali 10 dikurang W dikali 7,5. 7,5 dari mana Bu? Nah ini dari W dari sini di beban terpusatnya W sampai B 7,5. Awas jangan salah menghitung. Menghitungnya harus teliti. 10 RA dikurang W-nya tadi 100 dikali 7,5 sama dengan 0. RA dikali 10 kali RA dikurang 100 kali 7,5 yaitu 750 sama dengan 0. RA sama dengan sudah ruas 750 dibagi 10 dari sini. Dibagi 10 sama dengan 75 kN.
RA-nya adalah 75 kN. Kemudian kita mau mencari RB, sama seperti tadi. Sigma MA sama dengan 0. Nah ini di sini yang 0 berarti ada beban RB ke atas dan W ke bawah. Kalau W ke A ini dia searah jarum jam, bertanda positif. RB ke RA dia berlawanan arah jarum jam, berarti bertanda negatif. Nah ini W dikali 2,5 jaraknya tadi dikurang RB dikali 10 sama dengan 0. W-nya tadi 100 dikali 2,5 dikurang RB dikali 10 sama dengan 0. 100 kali 2,5 250 dikurang 10 kali RB, 10 RB sama dengan 0. Pindah ruas, RB sama dengan 250 dibagi 10 sama dengan 20 kilo. Kita dapat RA, kita juga dapat RB. Oke, reaksi-reaksinya sudah kita cari dan sudah didapatkan angka-angkanya. Karena kita menghitung gaya-gaya yang ada di dalam, gaya geser atau gaya lintang. Kita potong, potongan satu kita bagi dulu dari 0 sampai 5 tadi yang di bentangan separuhnya. Nah ini separuhnya tadi adalah setengah X, karena kita anggap A sampai bentangan tadi yang setengah adalah kita anggap X. Berarti kalau bentangannya kalau setengahnya berarti dia udah setengah X. Setengah X berarti W sama dengan Q dikali X. Q-nya tadi kan adalah 20 kN per meter, berarti di sini W-nya kita dapat adalah 20X. Oke, gaya geser untuk QX, karena kita belum tahu QX-nya. X di sini berarti ada apa? Ada RA dikali 20X di Q-nya, di W-nya tadi. 20X sama dengan 75 dikurang 20X. Kita masukkan, kita anggap X-nya tadi kan dari 0 sampai 5 meter. Sekarang X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti kita masukkan 75 dikurang 20 kali 0. Karena X-nya 0. Ini kan 20X. Sama dengan 75 dikurang 0. 75 kN. 0 dari mana, Bu? 20 dikali 0 sama dengan 0. Awas, diingatkan kembali jangan sampai salah menghitung. Kemudian kita anggap yang X-nya tadi sama dengan 5 meter. Berarti Q5 sama dengan 75 dikurang 20 dikali 5 meter. Sama dengan 75 dikurang 100. Sama dengan min 25 kilo Newton. Min 2,5 kN. Sekarang kita mau menghitung momennya. Momen rumusnya tadi di sini di atas. Nah ini ya, momennya kita mau cari MX sama dengan RA dikali X dikurang setengah Q X pangkat 2. Ini X pangkat 2 sama dengan RA-nya tadi 75 dikali jaraknya X dikurang 10 dari mana? 10 ini dari Q-nya tadi berapa? 20 setengah dikali 20 X pangkat 2. Ya, awas nih. 10 ini adalah dapat dari Q-nya adalah 20, setengah dari 20 adalah 10. Kemudian X sama dengan 0, kita masukkan seperti tadi. X-nya 0, berarti M di 0, 75 dikali 0, dikurang 10 kali 0 pangkat 2, ya pasti 0. Berarti M0-nya adalah 0 kN meter. Kemudian X-nya sampai dengan 5, sama kayak tadi. Masukkan, X kita ganti 5, 75 dikali 5, 375, dikurang 250, sama dengan 125 kilo Newton meter. Berarti M-nya 125 kilo Newton meter. Berapa momen maksimumnya? Tadi pada letakkan Q sama dengan 0, kita dapat nilai X-nya. Ya kan tadi di sini kan 75 dikurang 20X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 75 dibagi 20 sama dengan
di bentangan 3,75 meter. Ini maksimumnya, X maksimum. Kita masukkan angka-angka X-nya 75 kali 3,75 dikurang 10 dikali 3,75 pangkat 2. Maka momen maksimumnya didapat 140,625 kN. Kita cari di potongan 2. Sama caranya kayak tadi. Sama caranya kayak tadi. Kan jaraknya dari 5 sampai 10 berarti full dari A sampai B bentangannya. Nah, ini kayak tadi geser ada RA sampai 100 kurang W 100. Nah, ini tadi kayak tadi bentangannya tadi kita juga sudah dapat. Sama caranya W-nya, X-nya kita masukkan, X sama dengan 5 meter. Kalau yang jaraknya atau X-nya sampai dengan 10, kita masukkan berarti 0,0 kilonewton meter. Ini Ibu langsung, nggak dicari lagi, kamu tinggal masukin X-nya, nilai X-nya berapa, 10, ini 10, M10 maksudnya M dengan jarak 10 meter. M5 maksudnya M momen dengan jarak 5 meter. X-nya kita ganti 5 meter. Ya, kita gambarkan diagramnya, gaya-gaya dalam. Nah, ini tadi gambarnya. Nah, ini tadi RA, dikikat RA di titik 0 75 kilonewton ya. Kemudian di titik 5 meter Q-nya min 2,5 ya. Berarti ini tandanya positif, ini belum Ibu gambar. Tandanya positif garis ke bawah. Ini negatif berarti tandanya minus, berarti arahnya juga mendatar. Nah, ini. Bu, ini di RB min 25 di jarak 10 meter min 25 yang tadi kita cari. Nah, ini 10 meter min 25. Oke. Kemudian kita momennya. Nah, ini di jarak tadi maksimum kan berapa? 3,75. M0. M0 berapa tadi di sini? M0-nya 0. Nah, M0-nya 0. M0 itu M pada titik 0. M5 125. Nah, ini di sini 0, ini garis ini adalah titik 0. Ya. Ini garis lurus ini di sini 0, di sini 75. Di sini min 25. Di sini min 25, di atas adalah 0. Tadi di maksimum 140,625 km. Nah, di sini di 3,75 di momen 5 di jarak 5 meter positif 125, di jarak 10 kembali M-nya adalah 0. Oke. Sekian, semoga pembahasan kali ini kalian paham dan mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Kerjakan tugasnya tepat waktu, jaga kesehatan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.